도망치는 거 형 때문이라고 생각했거든. 이게 다 형 때문이라고. 근데 Hello, welcome to Read Talk, dimana pada sesi ini aku akan membahas seputar dunia kesehatan. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Oh iya, subscribe itu gratis loh, jadi jangan lupa untuk di subscribe dan tekan loncengnya. Nah, masih sama seperti episode sebelumnya, aku masih membahas gangguan mental yang dialami oleh karakter drama Korea It's Okay to Not Be Okay, yaitu Moong Sang-tae yang diperankan oleh Oh Jung-se sebagai kakak dari Moong Gang-tae. Dimana Moong Sang-tae ini menderita gangguan autisme. Menurut aku itu dia meraninnya oke banget. Dia bisa mendalami karakter sebagai sosok yang autis. Itu kan pasti nggak mudah ya menjadi karakter, dan misal dari mimiknya, dari gesturnya, menurut aku dia keren banget sih di film itu. Nah, sebelum kita ke topik pembahasan, aku mau menceritain sedikit sinopsis dari film It's Okay to Not Be Okay ini dalam versi Moong Sang-tae. Jadi Moong Sang-tae ini adalah seorang kakak laki-laki dari Moong Gang-tae yang diperankan oleh Kim So Hyun. Dia ini menderita autis, jadi mereka berdua saudara itu tinggal di desa di Korea Selatan. Kemudian Moong Sang-tae ini mengalami trauma di masa kecilnya karena dia merupakan salah satu saksi dari kematian ibunya. Jadi dia ini memiliki trauma khas, yaitu trauma pada kupu-kupu. Meskipun ia seorang kakak yang mengalami gangguan mental autis, tapi dia adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap adiknya. Jadi gangguan yang dialami Moong Sang-tae ini membuat dia seperti bak anak kecil yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Meskipun begitu, gangguan ini tidak membuatnya semena-mena terhadap orang lain. Walaupun Moong Sang-tae ini mengalami autis, tapi ia memiliki keahlian di dalam bidang seni, yang biasa ini disebut dengan Savant Syndrome. Nah, langsung aja kita membahas tentang apa itu autisme. Gangguan spektrum autis atau juga disebut dengan autism spectrum disorder adalah suatu gangguan perkembangan pada anak yang berat dan juga kompleks. Dimana kata spektrum itu berarti gejalanya itu bisa dari ringan sampai gejalanya bisa jadi yang lebih berat. Sebagai contoh, autis ini gejalanya itu bisa dari ringan, jadi anaknya itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau misalnya gejalanya sudah sangat berat, mungkin dia tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Nah, pada gangguan autis ini, dia cenderung memiliki dunianya sendiri. Jadi dia misalnya bisa berimajinasi. Pokoknya intinya adalah dia ngerasa kalau dunia itu milik dia sendiri. Nah, ada tidaknya gangguan autis itu dapat ditentukan dengan wawancara terhadap orang tua dan juga melakukan observasi terhadap anak yang dicurigai menderita autisme. Wawancara tersebut tetap berpedoman pada panduan yaitu DSM-4 ataupun DSM-5, kemudian ada PPDGJ 3. Pada orang dengan autis ada dua gejala utama. Yang pertama, defisit menetap dari komunikasi sosial dan juga interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah adanya pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas dan juga berulang. Sekarang yang akan kita bahas adalah gejala kelompok utama, yaitu orang dengan autis ini cenderung sulit untuk berinteraksi atau melakukan komunikasi sosial terhadap orang lain. Nah, yang pertama adalah gangguan pada komunikasi nonverbalnya, contohnya kontak mata, ekspresi wajah, kemudian gestur tubuh yang khas pada penderita autis. Contohnya pada video Sang-tae ini, dia tuh kalau bicara tuh nggak pernah kayak ada kontak mata, kemudian ada sikap tubuh tertentu seperti kayak kaku atau dia cenderung kayak nggak bisa diem yang kayak gini-gini gitu loh, kayak tangannya goyang-goyang kayak gitu. Kan bisa dilihat tuh di video. Nah, yang kedua adalah kegagalan dalam membina hubungan sesuai dengan perkembangannya. Contohnya pada kasus Moong Sang-tae ini adalah dia itu kan sebenarnya udah dewasa tapi bersikapnya seperti anak-anak. Nah, contohnya pada video ini itu kalau dia berantem sama Moong Gang-tae, dia itu cenderung kayak ngambek masuk ke dalam lemari kan. Bisa dilihat nih kayak gini.
Padahal kan sebenarnya kalau orang yang dewasa pasti kalau ngambek ya nggak usah juga masuk ke dalam lemari kan, bisa aja kayak udah diem gitu. Nah itu adalah suatu kriteria dimana dia itu nggak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah yang ketiga itu tidak ada usaha untuk membagi kesenangan, ketertarikan maupun keberhasilan dengan orang lain. Contohnya pada video ini adalah Mung Sang Tae ini tidak mau berbagi adiknya. Jadi adiknya Gang Tae ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun, hanya milik dia sendiri. Bisa dilihat dari video ini, dia tuh nggak ngerelain si Mung Gang Tae ini pacaran sama Ko Mun Yeong karena dia nggak mau adiknya direbut gitu loh sama orang lain. Terus di video yang satu lagi ini adalah jadi Gang Tae itu adiknya ngasih boneka kecil Mang Tae ya gitu namanya, dikasihin ke Ko Mun Yeong karena si Sang Tae juga kan nggak make tuh boneka kecil itu. Tapi pas dia ngeliat Ko Mun Yeong lagi megang si boneka Mang Tae itu, malah jadi berantem jambak-jambakan ngerebut si Mang Tae boneka kecilnya sampai robek. Wah itu parah banget sih berantemnya menurutku, kayak segitunya gitu loh. Nah yang keempat adalah tidak adanya timbal balik sosial maupun emosional. Nah contohnya pada video ini dia itu orang nyapa dia tuh kayak cenderung mengabaikan gitu loh, mau ada orang senyum di depan dia, mau nyapa, dia tuh kayak nggak peduli. Contohnya pada video ini dia tuh ada manajernya si Ko Mun Yeong datang ngetok pintu. Harusnya kan sebagai orang dewasa yang normal itu kan pasti ngebukain pintu dan nanya kan mau cari siapa. Tapi dia enggak, dia tuh kayak ngelihat oh ada orang asing. Terus dia nggak pakai lihat-lihat juga langsung ditutup pintunya kan. Nah sekarang kita masuk ke kelompok gejala utama yang kedua, di mana dia memiliki pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas maupun berulang. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang repetitif ataupun berulang. Bisa dilihat pada video ini, dia itu selalu nonton film Dolly sampai diulang-ulang sampai teksnya itu dia hafal banget. Kan bisa dilihat dari video ini. Dia mandi pun sampai hafal loh kalimat film itu karena ya itu diulang-ulang terus kan sama dia. Nah yang kedua adalah tidak adanya variasi kesenangan menurut tingkat perkembangannya. Maksudnya adalah orang yang dewasa itu kan banyak kesenangannya, tapi kalau orang dengan autis itu dia cenderung hanya memiliki satu kesenangan aja. Contohnya pada video ini itu si Mung Sang Tae-nya itu seneng banget dinosaurus, jadi dia sangat terobsesi sama dinosaurus sampai dia itu selalu baca buku tentang dinosaurus. Kemudian kalau menggambar dia suka dinosaurus, jadi kayak gitu. Nah biasanya autisme ini terdeteksi ketika orang tuanya itu menyadari bahwa anaknya ini tumbuh atau berkembang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya anaknya itu sulit untuk diajak komunikasi, tidak ada kontak mata, kemudian sulit berbicara, misal bicaranya terlambat, kemudian tidak ada emosi timbal balik ke orang tuanya. Nah dari video ini ada sisi positif yang dapat kita ambil dari karakter Mung Sang Tae yang diperankan sebagai penderita. Yang pertama adalah ia mau belajar memahami perasaan orang lain. Contohnya pada video ini itu adalah si Ko Mun Yeong itu kan lagi sedih, lagi nangis, dia nggak mau makan, nggak mau keluar kamar. Terus pas Mung Sang Tae mendengar hal itu, ia langsung datang ke rumahnya untuk ngerawat si adiknya itu, Ko Mun Yeong kan. Nah di sini menurut aku adalah scene yang paling mengharukan karena orang dengan gangguan mental aja bisa ngerasain hal ini gitu loh, kayak mau memahami perasaan orang lain di sekitarnya. Contohnya tuh lihat di video ini, dia akhirnya nyuapin si Ko Mun Yeong suruh makan karena dia nggak mau adiknya Ko Mun Yeong itu jadi sakit. Nah yang kedua adalah dia mau belajar menerima orang lain di kehidupannya. Contohnya pada video ini adalah Mung Sang Tae ini adalah orang yang dia tuh nggak mau menerima orang lain gitu loh di kehidupannya. Jadi dia cuma mau hidup sama Mung Gang Tae aja. Tapi karena si Ko Mun Yeong-nya itu kayak pengen banget masuk ke keluarganya Mung Gang Tae, jadi dia mohon-mohon sama Mung Sang Tae untuk jadiin dia adiknya. Sampai akhirnya si Mung Sang Tae-nya ini akhirnya luluh dan mau menerima Ko Mun
dia menjadi adiknya. Ketiga adalah dia mau bertanggung jawab atas keuangan. Contohnya adalah pada video ini, jadi Mung Sang Tae itu bekerja di Rumah Sakit Jiwa Oka sebagai pelukis. Nah, kemudian gaji pertamanya itu ia sisihkan untuk mengajak Mung Gang Tae adiknya ke restoran untuk makan, karena dia ngerasa kayaknya selama ini dia nggak pernah ngajak Mung Gang Tae makan kan. Jadi akhirnya dia ngajak Mung Gang Tae makan di restoran bagus, restoran mahal, dan dia yang bayar pula. Tapi di situ ada scene sedihnya adalah dia juga ngasih uang jajan ke Mung Gang Tae. Dia bilang, nih uang jajan buat kamu, aku nih kakak, jadi aku yang akan membiayai hidup. Menurut aku ini scene juga sedih sih, kayak Mung Gang Tae-nya aja tuh sampai nangis, sampai terharu, kayak nggak perlu, aku bisa kerja sendiri. Tapi ya namanya dia bertanggung jawab sebagai kakak, jadi ya udah akhirnya diterima sama si Mung Gang Tae karena tidak mau mengecilkan hatinya Mung Sang Tae. Nah, kemudian yang keempat adalah dia mau mencoba untuk menghilangkan traumanya terhadap kupu-kupu. Contohnya pada video ini adalah, jadi dokter di Rumah Sakit Jiwa Oka ini mau menyembuhkan Mung Sang Tae dari traumanya. Jadi ia membuat metode untuk si Mung Sang Tae ini melukis di dinding rumah sakit. Pokoknya lukisannya harus bagus dan harus ada kupu-kupunya. Awalnya Mung Sang Tae nolak untuk menggambar kupu-kupu, tapi karena dia juga keinginan untuk menghilangkan traumanya, akhirnya dia memberanikan diri untuk melukis kupu-kupu. Jadi menurut aku dia itu hebat banget karena dia mau belajar dan belajar. Kemudian yang kelima adalah dia mau belajar untuk mengetahui perasaan orang lain. Contohnya adalah di video ini dia mau belajar untuk tahu ekspresi orang sedih, ekspresi orang senang, ekspresi bahagia tuh kayak gimana sih. Sampai akhirnya dia itu belajar dari temennya, kayak coba dong ekspresi sedih gimana. Nah, terus digambarnya ekspresi sedih. Oh, jadi orang sedih kayak gini ya gitu. Terus coba dong marah tuh gimana sih. Nah, akhirnya dia melukis, oh orang marah tuh kayak gini. Nah, jadi tuh Mung Sang Tae ini adalah karakter orang yang mau belajar. Jadi menurut aku banyak banget pesan yang bisa disampaikan pada film ini dari karakter Mung Sang Tae terutama. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada yang salah dalam menyampaikan informasi ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Oh iya, subscribe itu gratis, jadi jangan lupa untuk di subscribe.